Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَل خَاسِرِينَ. Shadaqallahul azim. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, sidang salat subuh Masjid Jami Al-Muharram, Komplek Sekretariat Negara Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus DKM dan tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Dalam duduk simpuhnya kita dan rasa syukur kita, mari bersama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, agar kiranya tidak bergeser sedikit pun nilai-nilai keimanan dan ketakwaan Allah hanya dengan kita menambah frekuensi ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puncak kebahagiaan manusia itu adalah kebahagiaan yang dirasakan di dunia, lebih-lebih untuk akhiratnya. Hanya saja ketika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu tidaklah mudah. Hanya sekedar ucapan lisan dan angan-angan, tetapi ada satu ikhtiar yang kuat dari diri kita untuk bisa meraih kebahagiaan itu. Terkadang ikhtiar sudah kita jalankan, tetapi karena jalannya yang salah sehingga menyebabkan kita tersesat di dalam jalan kita. Yang saya suguhkan pada pagi hari ini kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Kenapa saya memberikan satu judul pandangan lurus antara akidah dan syariat? Karena kadang-kadang orang yang tidak mengerti dengan syariat berbicara syariat lalu kemudian overload dengan syariat yang dia bicarakan. Ada orang baru belajar tasawuf tapi tidak belajar dari dasar tasawuf, akhirnya merasa paling benar. Baru bicara sedikit tentang agama lalu kemudian menyalahkan orang lain, banyak begitu. Ada yang mengkafirkan orang lain, ada yang membid'ahkan orang lain, karena hanya baru sedikit saja dia belajar tentang tasawuf. Maka di materi ini ada 3 komponen kita yang bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat, dan kemudian kita bisa meluruskan daripada akidah dan syariat kita. Dan 3 komponen ini tidak bisa terlepas antara syariat, thariqat, dan hakikat. Ini pun ada perdebatan di kalangan ulama masing-masing. Kalau ulama hakikat mengatakan demikian, begini katanya, mudah saja untuk kita meraih kebahagiaan, hanya kita dekat kepada Allah. Dekat saja. Kenapa? Karena dalil yang kuat itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Pertama mengenal agama, kita harus mengenal Tuhan kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, enggak mungkin kita mengenal agama. Jadi ketika kita sudah kenal dengan apa yang Allah ciptakan, kita sudah mengenal zat Allah, ya sudah. Berarti kita sudah dekat kepada Allah. Intinya yang berkembang saat ini, orang tanpa sholat saja sudah bisa masuk surga. Merenung dia tentang kekuasaan kebesaran Allah, sudah masuk dalam ibadah katanya, bisa masuk ke dalam surga. Ini kebablasan pemikiran yang seperti ini, ya. Dan ini kerap terjadi. Itu ulama hakikat bicara begitu. Ulama syariat bilang lain lagi. Oh, tidak begitu. Benar, ketika kita itu ingin dekat kepada Allah, ingin mengenal Allah, ya harus dekat. Awwaluddin ma'rifatullah.
Ketika kita mengenal agama harus mengenal Tuhan kita. Betul, tetapi ada jalannya. Apa jalannya? Melalui syariat seperti ibadah-ibadah. Salat itu sebagai jembatan kita untuk ma'rifat kepada Allah. Salah satunya seperti itu. Itu ulama syariat. Makanya begini saudara, kalau bicara tentang hakikat syariat akidah ini, ada ulama yang ulama syariat berbicara syariat dan dia membanggakan syariatnya, itu bukan ulama. Ya, ada ulama thariqat, dia banggakan dengan thariqat. Saya dari thariqat Naqsabandi, saya dari thariqat Al-Qadiri, saya dari thariqat ini, dari thariqat itu. Dia bangga. Ini bukan ulama thariqat namanya. Begitu juga ulama hakikat. Mereka ini kalau disebut ulama-ulama itu, maka mereka hanya diam saja tapi mengembangkan ilmunya. Dikembangkan ilmu syariatnya, sampaikan kepada masyarakat bagaimana bersyariat yang baik dan benar, seperti sholat misalnya. Loh, kita sholat berjamaah aja kadang-kadang suka mendapati kemakruhan-kemakruhan di dalam sholat berjamaah. Sedikit menyimpang nih. Kadang-kadang kita seringkali gerakan kita mendahului imam. Kalau gerakan kita mendahului imam, ini makruh namanya. Kalau seperti ini bagaimana syariat kita benar? Itu satu. Yang kedua, ketika kita bicara thariqat itu kan identik dengan zikir-zikir. Orang-orang ahli zikir. Zikir yang benar itu zikir yang ikhlas kepada Allah, memang memuji Allah. Kalau sekarang kan enggak. Dia ingin meraih sesuatu lewat zikir. Senengnya dengan perempuan lewat zikir. Pengen kekayaan lewat zikir. Ini amalannya kalau buat kaya. Ini kalau mau dekat seseorang supaya orang lemah lembut kepada kita, ini zikirnya. Akhirnya itu yang dikejar. Bahkan tidak jarang saudara-saudara kita berangkat ke tempat yang begitu sunyi, yang kata orang katanya serem. Dia berzikir di situ, berkhalwat di situ. Nah, ini kan jadi masalah tarikat-tarikat yang kebablasan. Ya. Begitu juga hakikat. Maka kita harus mengerti, harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Jadi kata ulama, jumhur ulama, kenapa tiga komponen ini tidak bisa dipisahkan? Disebutnya di situ. Wa syari'atun kas-safinah wa tariqatun kal bahr wal haqiqatun kad-durru ail mas. Hakikat syariat itu laksana perahu, sementara tariqat itu laksana samudra. Dan hakikat itu laksana intan yang ada di dasar lautan dan di tengah lautan. Kita tidak akan pernah bisa meraih intan di dasar lautan dan di tengah lautan tanpa kita menggunakan bahtera dan mengarungi samudra. Nah, ini ulama. Jumhur ulama mengatakan demikian. Jadi tidak pernah ada seorang ulama pun mengklaim dirinya paling benar kalau tiga-tiganya belum dijalankan. Jadi kita pun harus menjalankan ketiga ini. Makanya tidak ada orang yang begini. Jadi sekarang ini kan luar biasa ini, akibat perkembangan pemikiran logika semata, artinya logika pribadi, enggak melalui tafsir-tafsir yang berdasarkan kepada ulama-ulama kita. Akhirnya sekarang itu banyak orang, ya satu contoh aja lah, seperti syariat ini. Syariat kalau kebablasan, saudara, bapak, ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya lagi prihatin dengan perkembangan syariat sekarang ini. Kalau dulu ada namanya fikih lintas mazhab. Kalau fikih lintas mazhab kita masih bisa terima. Ada orang sholat subuh pakai kunut atau enggak pakai kunut, kita masih bisa terima. Kenapa? Mereka punya dalil yang kuat, punya prinsip-prinsip yang kuat. Ada dalilnya. Yang enggak pakai kunut punya dalil, yang pakai kunut pun punya dalil. Ada orang sholat tarawih 11 rakaat dengan 23 rakaat, itu juga prinsip, punya dalil yang kuat. Gitu. Ini namanya fikih lintas mazhab. Kita masih bisa terima. Tapi yang kita berkembang saat ini di negeri kita tercinta adalah fikih lintas agama. Yang mana fikih lintas agama? Jadi kita kembali kepada sejarah ketika Rasulullah ditawarkan oleh 5 pemuka kafir Quraisy. Ya Muhammad, kalau engkau mau aman, kalau engkau mau bebas dakwahmu, kau ikuti aturan kami. Seperti apa? Kata Nabi Muhammad, begini Muhammad, kita adakan kesepakatan. Setahun ini
kami akan ikut kepadamu untuk menyembah Tuhanmu dan berbagai macam cara ibadah sepertimu. Kami ikuti setahun ini. Tapi setahun yang akan datang, engkau dan umatmu harus ikut bagaimana tata cara kami beribadah, menyembah Tuhan kami. Maka turunlah itu surah Al-Kafirun. Ya. Ini artinya kita bertoleransi hanya cukup sekedar muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau toleransi dalam ibadah nggak bisa. Nah, kalau masalah fikih lintas agama kan maksudnya begini yang berkembang sekarang. Ada orang ngaji, ceramah di tempat-tempat ibadah non muslim. Ini mohon maaf nih sedikit ya, saya bahas nih. Bukan saya intoleransi, bukan. Saya punya kawan-kawan saya, punya saudara-saudara saya, tetangga saya itu yang begitu akrab, bahkan seperti saudara, yang mereka non muslim. Jadi kebablasannya sekarang ini ada orang ngaji di tempat-tempat ibadah non muslim. Sementara kita nih umat Islam saja berlomba-lomba membangun masjid, musola, dibaguskan, dimegahkan masjid-masjid musola itu, interiornya, lightingnya, tamannya dibuat bagus, sampai sound systemnya dibuat bagus. Tapi kenapa masjid-masjid kita, musola-musola kita ini haus, kangen, rindu dengan jamaahnya? Lihat nih, kalau di komplek ini terpanggil semua dengan perintah Allah, penuh masjid ini. Kita akan penuh cuma setahun sekali pada saat Ramadan doang. Udah selesai Ramadan balik lagi udah malas lagi orang. Jadi begitu saudara. Ini yang berkembang. Jadi mohon maaf juga nih, barangkali saya agak sedikit kelebihan berbicara. Hanya sekedar unek-unek sedikit aja. Saya merasa kecewa betul. Tahun ini Ramadan kita cacat. Kenapa saya katakan cacat? Kita punya masjid yang besar, masjid sebesar Asia Tenggara. Idul Fitri itu ditutup. Sementara di depannya itu acara kebaktian Paskah itu dibuka. Ya, dibuka. Begitu beberapa hari kemudian diundang beberapa orang untuk bernyanyi di dalam Masjid Istiqlal, itu diiringi dengan musik. Alanya ala seriosa lagi, seperti lagu kebaktian. Saya berpikir apakah ini yang disebut fikih lintas agama atau fikih Bhinneka Tunggal Ika? Kan sekarang lagi dihaluskan bahasanya, bukan lagi fikih lintas agama sekarang, karena terlalu ketara katanya. Dipakai fikih Bhinneka Tunggal Ika. Saya nggak keberatan dengan Islam Nusantara, nggak keberatan. Mengislamkan Nusantara, jangan menusantarakan Islam. Ya. Jadi ini saudara, kalau saya telaah kembali kepada syariat kita, tarekat kita dan hakikat kita, jangan pernah kita baru sedikit belajar tentang tasawuf merasa diri paling benar. Ini karena begitu salah. Jadi saya tidak panjang lebar dengan makalah yang saya buat, dalil-dalilnya hanya sekedar menjelaskan begitu saja. Mudah-mudahan ini bisa dipahami buat kita semua. Mohon maaf sekali lagi bahwa kita perlu berfikir dan berwawasan luas. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, wal fikratu sa'atan afdalu min ibadatis sanah. Berfikir sejenak untuk agama kita lebih utama ketimbang ibadah setahun. Maksudnya apa? Sekarang ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat perkembangan keberagaman dalam agama. Kayaknya kita lebih khawatir dengan anak-anak dan cucu kita. Kita nggak berpikir tentang zaman kita saat ini. Ini periode kita, tapi periode anak-anak kita, akankah mereka bisa mempertahankan akidahnya? Akankah mereka tidak tersesat di dalam masalah-masalah kontekstual di dalam keragaman beragama? Ini maksud saya. Ya, mari sama-sama kita berpikir. Kita memang enak sholat, tapi jangan cuma kita menikmati sholat saja. Kita cukup berpikir juga dengan sholat yang kita kerjakan, aplikasinya ke depan, sampai kita berpikir tentang agama kita. Kalau syariat itu, ya, pengertian syariat itu adalah perkara yang membahas tentang kehidupan manusia di dalam masalah ubudiyah,
seperti ibadah-ibadah salat, bacaan Quran kita, terus puasa, zakat, haji. Nah, itu bicara masalah syariah, syariat, termasuk yang cabang-cabangnya, furu'iyahnya, ya, termasuk cabang yang furu'iyahnya, itu syariat. Kalau tarikat itu asal katanya tarikat jalan, maknanya jalan, ya, jalan yang metode khusus bagi orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalannya adalah melalui zikir-zikirnya yang menyentuh daripada dan menembus relung-relung kolbu. Jadi kalau simpelnya tarekat itu adalah zikir-zikir, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Sementara hakikat mereka itu yang berbicara tentang hati, kehakikat. Jadi tentang keesaan Allah termasuk hakikat. Karena keesaan Allah itu harus bisa diterima dengan hati. Ya, tidak hanya dengan akal pikiran tetapi hati juga. Jadi itu antara tarekat dan hakikat. Nanti kalau orang bisa menjalankan yang tiga ini, dia bisa menjalankan syariat dengan baik, tarekat dengan baik, hakikat dengan baik, dia akan menemukan satu makam tertinggi, tempat yang tertinggi yang disebut dengan ma'rifat. Ini baru ma'rifat itu orang yang tinggi derajatnya karena dia sudah dekat dan mengenal Allah. Dulu kita ingat dengan sejarah siapa yang wali itu? Saya lupa. Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu kalau di dalam sutradara film itu kesalahan. Sebenarnya bukan kesesatan yang ada di dalam Syekh Siti Jenar. Karena memang Syekh Siti Jenar ini memberikan satu pengetahuan kepada masyarakat ini yang tidak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh kemampuan berpikir masyarakat saat itu. Ibaratnya pelajaran SMA diberikan kepada kepada anak SD, ya semaput jadinya. Jadi kalau dibilang kata Syekh Siti Jenar bahwa di dalam hatiku ada Allah, masyarakat saat itu menganggap bahwa Syekh Siti Jenar mengakui dirinya sebagai Tuhan. Padahal di dalam bahasa tasawuf itu setiap gerak langkah saya, kata Syekh Siti Jenar, detak jantung saya, desah nafas saya, ada Allah di dalam diri saya. Itu maksudnya begitu. Maka ketika dikumpulkan ya Syekh Siti Jenar dengan para wali juga segan. Kenapa? Keilmuan tasawufnya lebih tinggi Syekh Siti Jenar daripada 9 yang wali hakikatnya. Ya, maka dia nggak berani negor tuh. Apalagi kalau seperti yang di film-film itu sampai dihukum, nggak ada. Ya, Syekh Siti Jenar itu ahli tasawuf yang luar biasa. Nah, jadi kalau sudah menemukan makam yang tertinggi seperti ma'rifat, pasti akan dia memiliki sifat zuhud terhadap dunia atau terhadap akhirat. Ya, dia tidak pernah berspekulasi dengan dunia. Orang-orang yang mendapatkan kalimat ma'rifat selalu berspekulasi dengan akhirat itu. Bid'ah itu perkara yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Perkara yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu bersabda, "Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa orang yang mengerjakan segala sesuatu perkara yang tidak pernah ada di zaman aku, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Begitu. Tetapi hati-hati kita menelan hadis ini. Sampai Imam Al-Ghazali itu menyikapi hadis ini. Kata Imam Al-Ghazali, bicara perkara itu kira-kira masih mengandung ruh agama atau tidak. Kalau perkara ruh mengandung ruh agama, maka boleh-boleh saja. Perkara yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah, karena waktu itu perkembangan berbeda dengan saat ini. Al-hukmu yaduru ala zaman. Itu dalam kaidah usul fikihnya. Hukum itu mengikuti daripada perkembangan zaman. Dulu zaman Nabi tidak ada namanya bank. Jadi tidak berbicara tentang riba. Begitu saat ini sudah ada. Ya. Bank itu baik bank syariah maupun bank konvensional.
Sudah mulai ada. Akhirnya ditemukan di situ ada unsur-unsur riba misalnya, ya. Gitu. Nah, dibicarakan. Makanya sandaran hukum kita itu, maaf, bukan berarti Al-Qur'an dan hadis itu tidak sempurna, bukan. Yang pertama, sandaran hukum umat manusia, terutama umat Islam itu pertama Al-Qur'an. Cuma kita tidak bisa memahami Al-Qur'an tanpa kita melalui hadis-hadis Nabi yang menjelaskan itu. Pun hadis Nabi terputus kepada sanadnya di zamannya. Artinya ketika zaman Nabi sudah berlalu, kita masuk kepada zaman tabi'in, zaman mutaakhirin misalnya, ya. Nah, zaman mutaakhirin ini kan ulama-ulama sudah banyak yang meninggal. Yang meriwayatkan hadis pun sudah banyak yang meninggal. Dari mana kita bisa mendapatkan itu semua? Dari ulama-ulama juga, dalam ijma' dan kiasnya ulama. Maka kita tidak bisa mengklaim bahwa setiap apa yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah harus bid'ah. Bid'ah itu sesat, kan begitu. Yang perlu kita ketahui bahwa bid'ah itu bukan hukum Islam. Ini yang kita harus pahami. Bid'ah bukan hukum Islam, tetapi sesuatu hal yang terhukumi dalam hukum Islam. Nah, ini yang harus kita pahami. Bid'ah itu sesuatu perkara yang terhukumi dalam hukum Islam, bukan hukum Islam yang kita bisa jadikan patokan. Ya, kayak begini. Ada orang bicara, orang meninggal kok ditahlilin. Orang yang meninggal ya sudah. Ya, kalau kita bacain doa tahlil, nggak akan nyampe tuh doa, kata dia. Kalau kita melaksanakan itu bid'ah. Perkara yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Benar, perkara yang tidak ada. Tetapi masalahnya, kalau kita ambil sejarahnya, Rasulullah melintasi makam nih, dipetik pelepah kurma, ditancapkan di makam itu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa maksudmu menanamkan pelepah kurma, menancapkan itu? Kata Rasulullah, wahai saudaraku, tidak hanya kita yang bertasbih, hamba-hamba Allah yang lain pun bertasbih, termasuk tumbuhan dan hewan bertasbih. Maka ketika aku tancapkan pohon pelepah kurma ini di makam seseorang ini, aku berharap pohon ini bertasbih selalu. Untuk siapa? Untuk almarhum. Jadi kalau tasbihnya pohon aja Allah terima, apalagi tasbihnya kita sebagai hamba Allah. Ya. Jadi memang ada bagiannya. Jadi bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah yang hasanah, bid'ah yang dolalah. Gitu. Ya, kita kalau mengambil dari kalimat wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, menelan bulat-bulat hadis ini memang bid'ah cuma satu. Sesat semua. Ya, kalau sesat semua, mereka nggak bisa menggunakan apa yang ada. Kalau bilang oh ini bid'ah, ya mereka pakai kendaraan juga bid'ah. Ya, pakai kacamata, pakai jam tangan, mereka bid'ah. Nggak bisa. Segala sesuatu yang manfaat itu bukan bid'ah.